Bab 70, Curang. Riansu, kan, kamu membuatku sangat tidak bahagia, dan ketika aku merasa tidak bahagia, aku ingin membunuh seseorang. Apakah kamu mengerti? Saya mengerti, saya bisa melihatnya. Riansu mengangguk, nadanya tenang, dan dia sama sekali tidak menganggap serius ancaman Yogi Xiang. Yogi Xiang menatapnya, sepertinya kamu sangat percaya diri. Riansu tidak menjawab perkataannya, tetapi menunjuk ke ginseng kelas atas di tangan pria itu. Saya di sini untuk membeli ginseng kelas atas, Anda dapat menentukan harganya. Apakah kamu kaya? Yogi Xiang berkata dengan nada menghina. Riansu berkata, sebaiknya Anda mengajukan penawaran. Yogi Xiang memandang Riansu semakin tidak puas, dan berkata dengan santai, 1 triliun. 1 triliun. Ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai singa yang membuka mulutnya, tetapi tidak ada niat untuk menjual sama sekali. Riansu mengerutkan kening dan berkata, Tuan Xiang, membosankan bagimu melakukan ini. Saya benar-benar ingin berbisnis dengan Anda. Ayo lakukan ini. Saya akan membayar 300 juta untuk membeli ginseng kualitas terbaik ini. 300 jelas merupakan harga yang sangat tulus dan tinggi. Banyak orang yang hadir memandangnya dengan kagum ketika mendengar Riansu telah menawarkan 300 juta. Status pejuang alam suci di masyarakat memang sangat tinggi, sebanding dengan pegawai negeri, namun tidak semua pejuang alam suci itu kaya. Bahkan lebih sedikit lagi orang yang mampu menghabiskan 300 juta untuk membeli ginseng kualitas terbaik. Bagaimanapun, pejuang alam suci pandai bertarung, bukan menghasilkan uang. Sekarang Riansu mampu menghasilkan 300 juta, itu menunjukkan bahwa identitasnya jelas lebih dari sekedar pejuang. Tapi Yogi Xiang bahkan lebih tidak senang dengan Riansu, 300 juta bukanlah apa-apa. Saya akan menaruhnya di sini hari ini. Jika Anda ingin ginseng kualitas terbaik, hanya ada satu cara, dan itu adalah mengalahkan saya. Dia memandang Riansu secara provokatif, dengan sudut mulutnya sedikit terangkat, membentuk senyuman jahat. Wajah Riansu berangsur-angsur menjadi lebih dingin, dan dia berkata dengan tenang, tinju dan tendangan tidak memiliki mata. Jika aku menyakitimu, itu akan berdampak buruk. Yogi Xiang tertawa keras, hahaha. Jika kamu memiliki kemampuan untuk menyakitiku, aku tidak hanya akan memberimu ginseng terbaik, tapi aku juga akan memberimu 300 juta secara pribadi. Bagaimana dengan itu? Wajahnya penuh penghinaan, yang menunjukkan kepercayaan diri yang luar biasa. Riansu dapat melihat bahwa pihak lain sedang mempermainkannya dan memprovokasi emosinya, seperti kucing yang bermain dengan tikus, menikmati rasa sakit karena frustrasi dan dikalahkan olehnya. Cek-cek, Riansu terkekeh, ayo. Riansu pasti akan mendapatkan ginseng kualitas terbaik ini. Karena Yogi Xiang ingin memutuskan siapa pemilik ginseng kualitas terbaik melalui pertarungan, dia tidak akan mundur. Melalui beberapa tembakan yang dia lakukan pada Yogi Xiang barusan, Riansu memastikan bahwa ranah seni bela dirinya berada di alam suci tingkat tinggi, satu langkah lagi untuk mencapai alam surgawi. Selain itu, Yogi Xiang memiliki pengalaman bertarung yang sangat kaya, jadi dia telah menunjukkan kekuatan yang sangat kuat bahkan pejuang dengan level yang sama tidak dapat mengalahkannya. Dan ini juga menjadi keyakinan bahwa ia berani bertaruh pada ginseng kualitas terbaik. Sayang sekali dia bertemu Riansu. Terima dan matilah. Begitu dia selesai berbicara, dia bergegas menuju Riansu. Kecepatannya sangat cepat, dan jarak beberapa meter terhapus olehnya dalam sekejap mata. Saat berikutnya dia berada di depan Riansu, dan meninju hati Riansu. Pukulannya sangat cepat dan sangat berat. Itu adalah pukulan klasik yang meledakkan hati. Begitu mengenainya, orang yang terkena akan terpana oleh rasa sakit dan kehilangan kekuatan untuk melawan. Dalam pertandingan tinju profesional, banyak petinju yang suka menggunakan pukulan yang meledakkan hati untuk membuka jalan. Sekalipun bisa meledakkan hati dengan satu pukulan, mereka bisa melumpuhkan kondisi lawan. Yogi Xiang tidak ingin berurusan dengan Riansu begitu cepat, tetapi dia memiliki mentalitas kucing dan tikus dan menyiksa Riansu dengan kejam. Dalam ekspektasinya, Riansu pasti tidak akan bisa menghindari pukulan ini, dan dia sudah bersiap untuk menyiksa Riansu selanjutnya. Tapi saat berikutnya, Riansu dengan mudah menghindari pukulannya yang meledakkan hatinya, dan mendorong Yogi Xiang menjauh dengan keras. Riansu menggunakan 30% kekuatannya, dan Yogi Xiang didorong mundur dan terhuyung mundur, hampir jatuh. Merasakan kekuatan ini, ekspresi Yogi Xiang tiba-tiba berubah dan menjadi lebih serius. Saat berikutnya dia tertawa terbahak-bahak, oke,
kamu punya kekuatan, dan akhirnya kamu tidak mengecewakanku. Setelah mengatakan ini, dia menyerang Rian Su lagi. Kali ini dia tidak lagi menguji, tetapi langsung membuka serangannya. Rian Su menyadari bahwa jika dia tidak menunjukkan kekuatannya, pihak lain tidak akan menyerah. Jadi Rian Su mulai melawan. Tekanan Yogi Xiang tiba-tiba menjadi 2 kali lipat, dan bahkan cara dia memandang Rian Su pun berubah. Bagi Rian Su, level Yogi Xiang masih terlalu rendah. Bahkan jika dia mencapai alam suci, dia bisa dengan mudah mengalahkan Yogi Xiang. Setelah 30 gerakan, Rian Su menjatuhkan Yogi Xiang dengan satu pukulan. Yogi Xiang menangkupkan tinjunya dan berkata, "Saya menyerah." Seluruh tempat terdiam sesaat. Tidak ada yang menyangka bahwa Rian Su benar-benar menjatuhkan Yogi Xiang dan menang dengan mudah. Rian Su bahkan tidak banyak berkeringat. Hasil ini di luar dugaan semua orang. Terutama Liang Huachan, yang baru saja dipukuli setengah mati. Matanya hampir keluar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, "Brengsek." Rian Su melangkah menuju ginseng kelas atas. Bawahan yang memegang ginseng kualitas terbaik di tangannya memiliki ekspresi bingung di wajahnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Yogi Xiang akan kalah dari Rian Su, dan dia akan kalah begitu saja. Sekarang melihat Rian Su berjalan mendekat, dia sedikit bingung. Ginseng berkualitas tinggi ini adalah harta karun Yogi Xiang, dan dia tidak pernah berpikir untuk memberikannya kepada orang lain. Yogi Xiang telah terjebak di alam suci tingkat tinggi selama 3 tahun. Kali ini dia akhirnya mendapatkan ginseng kelas atas. Dia menunggu waktu yang tepat untuk memakan ginseng kelas atas untuk meningkatkan kekuatannya dan mempersiapkan terobosan berikutnya ke alam surgawi. "Beri aku ginseng terbaik." Rian Su mengulurkan tangannya. Pihak lain tanpa sadar memandang Yogi Xiang yang berdiri lagi dan memberikan pandangan bertanya-tanya. Yogi Xiang menyeka darah dari sudut mulutnya, wajahnya sangat muram. Dia menatap tajam ke arah Rian Su, lalu berkata, "Tunggu sebentar." Rian Su berbalik dan berkata, "Apakah kamu ingin membantahnya?" Sudut mulut Yogi Xiang bergerak-gerak 2 kali, dan ekspresinya menjadi lebih jelek. Ketika dia melihat Rian Su, matanya penuh dengan kesuraman dan kebencian, seperti ular berbisa. Tentu saja dia ingin membantah dan menyesalinya. Dia telah menghabiskan banyak usaha untuk mendapatkan ginseng berkualitas tinggi ini. Bagaimana dia bisa rela memberikannya kepada orang lain dengan begitu mudahnya? Jangan melihat pernyataan murah hatinya bahwa selama kamu mengalahkannya, kamu bisa mendapatkan ginseng terbaik, itu hanya bohong. Saya akan mengemas ginseng kualitas terbaik dan memberikannya kepada Anda. Yogi Xiang mengambil ginseng kualitas terbaik dan berkata dengan dingin. Rian Su berkata dengan tenang, "Tidak perlu, saya akan mengambilnya begitu saja." Yogi Xiang tidak menunggu persetujuannya, dan menatap bawahannya, memintanya untuk mengambil ginseng kualitas terbaik. Rian Su ingin mengejarnya, tetapi dihentikan oleh Yogi Xiang. "Jangan khawatir, ini hanya ginseng kualitas terbaik, dan Paviliun Pinsiang tidak akan ingkar janji." Kemudian, tanpa menunggu Rian Su berbicara, dia melangkah ke dalam rumah, meninggalkan Rian Su dan sekelompok orang di halaman. "Sial, jika kamu berani mengalahkanku di depan banyak orang, kamu mati." Setelah Yogi Xiang masuk, dia langsung menjadi marah dan ekspresinya terlihat sangat garang. "Kamu memang sampah, tapi kamu ingin ginseng terbaik. Silakan makan kotoran. Ginseng yang enak hanya cocok untuk saya konsumsi, Yogi Xiang." Tidak lama kemudian, bawahannya keluar dengan membawa kotak lain dan menyerahkannya kepada Rian Su, "Ginseng kualitas terbaik yang Anda inginkan." Ketika Rian Su membuka kotak itu dan melihatnya, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Ini bukan ginseng kualitas terbaik, tapi hanya ginseng biasa. Jelas sekali, ginseng kualitas terbaik telah ditukar. Bersambung.